Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Ika Wulandani, saya dari Prodi Destinasi Pariwisata kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang OCD, Tourism and Politics. Pertama, tentang Kazakhstan. Pada tahun 2017, pariwisata di Kazakhstan menyumbangkan 1,4% dari GVA. Industri ini terdiri dari 118,800 bisnis terdaftar yang mempekerjakan 463,700 orang di seluruh negeri dan menyumbangkan 5,3% dari total lapangan kerja pada tahun 2018. Jumlah orang yang bekerja di lapangan industri pariwisata tersebut meningkat selama dekade terakhir. Pariwisata masuk penyumbang 4,4% dari total pendapatan ekspor, mewakili 36% dari semua ekspor jasa. Pada akhir tahun 2017, belanja konsumen untuk inbound tourism sebesar 768,8 miliar KZT dan 1.424,3 miliar KZT untuk pariwisata. Tren dan kebijakan pariwisata OCD 2020. Pada Mei 2019, pemerintah menyetujui program pengembangan industri pariwisata untuk 2019 sampai dengan 2025. Program ini direncanakan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan wisata dan produk serta kualitas hidup penduduk negara yang mengembangkan tempat-tempat menarik wisatawan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk sektor tersebut. Ini juga berfokus pada pertumbuhan wisata eksternal dan internal luas, meningkatkan investasi dalam industri pariwisata dengan menciptakan iklim wisata yang kondusif, dan mempromosikan sumber OECD diadaptasi dari Kementerian Kebudayaan dan Olahraga 2020 potensi wisata Kazakhstan di pasar domestik dan internasional. Kazakhstan adalah tujuan wisata baru dengan infrastruktur pariwisata terbatas, penawaran produk dan layanan yang lemah, dan tidak memiliki citra tinggi di pasar pariwisata global. Tindakan prioritas seperti formasi visa, akses udara, dan akomodasi berkualitas tinggi merupakan bagian penting dari rencana pariwisata saat ini. Penelitian telah menunjukkan bahwa Kazakhstan memiliki lebih dari 100 potensi magnet pariwisata dan titik pertumbuhan pariwisata. Kedua, Estonia. Estonia pariwisata pada tahun 2018. Pasar jasa pariwisata untuk semua ekspor Estonia adalah 10,2% dengan pangsa ekspor terkait sektor jasa sebesar 30,0%. Pada tahun 2018, penerimaan pariwisata Estonia mencapai rekor baru 22,0 miliar euro, di mana wisata internasional menghasilkan 1,5 miliar euro, melanjutkan tren positif yang terlihat selama beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, 3,3 juta turisme internasional mengunjungi Estonia pada tahun 2018, turun 0,6% dari tahun sebelumnya, mencatat 4,2 juta malam. Pada tahun 2018, tren tersebut didukung oleh peningkatan pariwisata bisnis yang kini mencapai 23% dari total volume masuk. Pasar sumber daya utama Estonia adalah Finlandia, Rusia, Latvia, Jerman, dan Swedia. Finlandia sejauh ini merupakan pasar terbesar dengan 35,5% dari semua kunjungan masuk dan 3 teratas, Finlandia, Rusia, dan Latvia, membuat 57,5% dalam hal pasar pertumbuhan. Amerika Serikat, Rusia, Inggris Raya, dan Jepang semuanya meningkat baru-baru ini. Organisasi sektor swasta utama yang secara teratur terlibat dalam pengembangan kebijakan termasuk Estonia, Asosiasi Perjalanan dan Pariwisata, Asosiasi Hotel dan Resort Estonia, Nirlaba Estonia, Organisasi Pariwisata Perdesaan, Asosiasi Spa Estonia, dan Biro Konversi Estonia. Anggaran keseluruhan untuk pengembangan pariwisata untuk periode rencana pembangunan pariwisata nasional 2014 sampai dengan 2020 adalah 116 juta euro, di mana 47 juta euro untuk promosi destinasi dan pengembangan produk, dan 67 juta euro untuk investasi dalam atraksi pengunjung baru dan acara internasional. Berdasarkan besar dari pengembangan pariwisata dibiayai melalui Badan Pariwisata Estonia, dan dievaluasi berdasarkan seperangkat yang telah ditentukan sebelumnya indikator. Selanjutnya, Slovakia Republik. Pariwisata dalam
perekonomian pada tahun 2018, penerimaan perjalanan internasional di Republik Slovakia mencapai 2,7 euro, naik 4,7% dari tahun sebelumnya. Sejumlah ini mencapai 3% dari PDB dan mewakili 27,6% dari sektor terkait jasa. Ada surplus dalam neraca pembayaran perjalanan sebesar 485 juta euro pada tahun 2018. Slovakia menarik lebih banyak pengunjung dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan statistik akomodasi, total jumlah wisatawan yang masuk meningkat sebesar 4,3% menjadi 2,3 juta pada tahun 2018. 5 internasional terkemuka pasar adalah Republik Ceko, 31,1%, wisatawan internasional, Polandia 10,0%, Jerman 7,9%, Hungaria 5,0%, dan Australia 4,4%, yang secara bersama-sama menyumbangkan 58,4% dari semua kedatangan internasional. Mengenai pariwisata domestik, dan menurut TSA ini menjumbang 14,5 juta perjalanan pada tahun 2016, naik 12,1 selama 2015. Selanjutnya, ekonomi pariwisata. Kementerian bekerjasama dengan kementerian lain melalui partisipasi dalam berbagai komite yang menangani masalah yang mempengaruhi pariwisata, termasuk kelompok kerja untuk mengkoordinasikan presentasi Slovakia di luar negeri. Komisi antara Departemen Jaringan Geotaman, kelompok pengarah dampak dan adaptasi, dan kelompok kerja Dewan Pemerintah untuk Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan, manajemen destinasi lokal dan regional organisasi atau DEMO, bertanggung jawab atas pengembangan produk dan promosi pariwisata. Lokal DMO dibuat oleh pemerintah kota. Entitas bisnis pariwisata, organisasi nirlaba, yayasan, dan asosiasi dengan kegiatan di bidang pariwisata. Kebijakan dan programan pariwisata. Tujuan utama kebijakan pariwisata pemerintah sebagian diatur dalam Manifesto Pemerintah Slovakia Republik untuk 2016 sampai dengan 2020 untuk meningkatkan daya saing sektor sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di seluruh negara. Untuk mencapai tujuan ini, telah diakui kebutuhan untuk mempertimbangkan untuk mempekerjakan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan sifat musiman pariwisata, meningkatkan koordinasi antara sektor kereta api dan bus dan operator resort pariwisata, menampilkan negara sebagai tujuan yang menarik dan aman untuk mendorong pengunjung dan tinggal lebih lama, mendorong manajemen destinasi melalui DMO yang secara aktif mewakili Slovakia, memperkuat pengembangan produk pariwisata dengan nilai tambahan yang lebih tinggi dan hemat biaya, lebih menekankan pada dukungan untuk mengembangkan industri spa. Prioritas dan tantangan yang diidentifikasi dalam dokumen strategi telah ditandatangani oleh berbagai kebijakan inisiatif, termasuk pertama menerapkan pendekatan manajemen destinasi untuk pengembangan pariwisata melalui pariwisata support asset yang mengatur tentang dukungan pariwisata, termasuk organisasi pariwisata lokal dan regional yang dapat dukungan dana pendamping dari APBN untuk berbagai kegiatan, mengembangkan dan menyetujui undang-undang, termasuk memberikan subsidi untuk mendukung pembangunan bersepeda wisata di Slovakia dan memperlakukan pertunjukan Uni Eropa tentang perjalanan paket. Selanjutnya, mendukung pengembangan produk inovatif termasuk melalui dukungan pendanaan yang diberikan oleh Kementerian, Kepala Organisasi Pariwisata Lokal dan Regional. Sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.